Hidup rakyat. Hidup rakyat yang melawan. Terima kasih atas kesempatannya untuk berorasi, juga sekaligus penutupan ya. Saya akan memulai bahwa pemahaman kita untuk mengingatkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Tentunya konsep negara hukum itu adalah di mana kekuasaan negara dijalankan dengan dasar melaksanakan hukum yang berkeadilan dan baik. Kita semua di sini, seluruh elemen-elemen rakyat yang terwadahi dalam wadah protes rakyat Indonesia, tidak lain tidak bukan berkumpul hanya karena persoalan terjadinya ketidakadilan. Ketidakadilan ini terjadi terus-menerus, yang pada akhirnya menjadi pemberontakan dalam alam pikiran kita untuk sepakat bersatu agar keadilan ini senantiasa bisa terjaga. Bahwa Perpu, kalau kita menilik masalah Perpu ini adalah konsekuensi daripada pembangkangan pemerintah dalam hal tidak melaksanakan atau tidak mentaati putusan MK. Kita bisa bayangkan bahwa jika saja pemerintah yang tidak saja bersifat individu, dalam hal ini Presiden RI Joko Widodo selaku warga negara yang seharusnya patut dan taat terhadap putusan MK, namun juga selaku kepala negara tentu kapasitasnya untuk menjaga supremasi hukum itu sendiri. Namun faktanya adalah putusan MK tidak dijalankan. Bahwa faktanya adalah pemerintah menganggap bahwa putusan peradilan dalam hal ini lembaga hukum yang kita sepakati sebagai pengawal atas konsistensinya Indonesia selaku negara hukum itu tidak dilaksanakan. Jadi kawan-kawan, bagaimana mungkin kita selaku rakyat Indonesia yang senantiasa didorong dan dipaksa untuk dapat mentaati aturan-aturan yang ada, regulasi-regulasi yang ada, namun di sisi lain pemimpin kita sendiri memberikan contoh yang sangat buruk tentang keberadaan negara ini selaku negara hukum. Ironis? Ya, sangat ironis. Kita berbicara tentang keadilan. Bagaimana mungkin keadilan dapat kita dapatkan jikalau ternyata keadilan itu harus kita raih berdasarkan daripada kemanutan kita terkait dengan putusan-putusan yang dihasilkan oleh lembaga hukum. Ini menjadi persoalan yang tidak kecil, sehingga semua paparan-paparan tadi kawan-kawan semua berbicara tentang keadilan, ketidakadilan yang kita rasakan, yang kita tidak raih, keadilan itu sendiri, ya tentunya ini adalah momok bagi kita. Bagaimana mungkin kita bisa berbicara tentang upah layak? Bagaimana mungkin kita berbicara tentang hak-hak lainnya jikalau saja ternyata pemimpin kita yang kita pilih, suka tidak suka, ternyata membangkang terkait dengan putusan MK. Ingat kawan-kawan, putusan MK itu adalah putusan final dan mengikat. Final dan mengikat bagi seluruh komponen rakyat Indonesia, tidak terkecuali seorang Joko Widodo. Jadi kalau ternyata putusan MK itu sendiri tidak dijalankan, lalu kepada siapa kita harus menjadikan seseorang tersebut sebagai tokoh? Kepada siapa pemimpin ini yang kita jadikan anutan? Maka saya sangat yakin wadah protes rakyat Indonesia yang dimana mengajak seluruh elemen-elemen rakyat Indonesia untuk tetap bersatu agar negara ini tidak dirongrong oleh tindakan-tindakan yang bersifat otoritarian, tindakan-tindakan yang bersifat mementingkan kelompok tersendiri, dalam hal ini oligarki. Kita tidak ingin negara ini dipimpin oleh sebuah sosok boneka yang dimana tidak berkeadilan berdasarkan sumpah yang diamanatkan kepadanya atas nama undang-undang. Demikian,
Sebelumnya itu bahwa dengan ini kami tentunya dalam hal Wadah Protes Rakyat Indonesia mengajak seluruh elemen dari Sabang sampai Merauke agar bersama-sama kita berhimpun dalam aksi pada tanggal 28 Februari nanti untuk menjaga konstitusi kita, untuk menjaga bahwa negara ini tetap ada, untuk menjaga tentang akal sehat kita selaku rakyat Indonesia yang tidak saja mudah untuk digoyang, tetapi kita harus memperlihatkan satu kepastian bahwa kita adalah penjaga konstitusi khususnya negara Indonesia. Tegakkanlah keadilan meskipun langit akan runtuh. Hidup rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.